Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johansyah dengan NIM 230104010009. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas 23B. Di sini saya membuat tugas video dalam rangka tugas middle test dari mata kuliah Ilmu Dakwah dari dosen pengampu, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu dakwah. Beberapa materi yang saya akan bahas adalah: yang pertama ada tinjauan ilmu dakwah, yang kedua ada dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, yang ketiga ada proses dan unsur-unsur dakwah, dan yang keempat adalah objek studi dakwah. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tinjauan ilmu dakwah. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Apa itu ilmu dakwah? Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sementara pengertian dakwah menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab dari kata da'a yad'u da'watan. Kata tersebut memiliki makna yang artinya memanggil, mengajak, dan menyeru. Sedangkan menurut istilah, dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak, serta memanggil manusia untuk beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta syariat Islam dengan penuh kesadaran dan secara terencana. Jadi, kesimpulannya, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, dengan tujuan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Basrah Irak berpendapat bahwa kata dakwah sebenarnya berasal dari masdar da'watan, yang artinya adalah panggilan. Sedangkan para ulama Kufah Irak mengatakan bahwa kata dakwah sebenarnya berasal dari akar kata da'a, yang artinya adalah telah memanggil. Para ulama memiliki pendapat berbeda-beda mengenai pengertian dakwah ini. Menurut buku pengantar studi ilmu dakwah tahun 2010 yang ditulis oleh Muhammad Abu Al-Fat Al-Bayanuni, diterangkan bahwa beberapa orang memandang dakwah sebagai suatu penyampaian serta penjelasan ajaran agama Islam. Para ulama yang lain juga mendefinisikan dakwah sebagai berikut. Yang pertama ada Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang kedua ada dari Dr. Andes Haji Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan semantik dakwah. Yang pertama, mengajak dan menyeru di antara dua jalan berlawanan yang menggunakan kata dakwah adalah surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, doa dalam surah Ali Imran ayat 38. Yang ketiga ada mendakwa atau menganggap tidak baik dalam surah Maryam ayat 91. Yang keempat ada mengadu dalam surah Al-Qamar ayat 10. Yang kelima memanggil atau panggilan
dalam surah Ar-Rum ayat 25. Yang keenam, meminta dalam surah As-Sadd ayat 51. Yang ketujuh, ada mengundang dalam surah Al-Qasas ayat 25. Yang kedelapan, ada malaikat Israfil sebagai penyeru dalam surah At-Taha ayat 108. Yang kesembilan, ada panggilan nama atau gelar dalam surah An-Nur ayat 63. Dan yang kesepuluh, ada anak angkat dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Selanjutnya, kita masuk ke fenomena dakwah. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah sudah diterapkannya mulai dari Rasulullah sendiri, kemudian disampaikan kepada umat dan sahabat, sampai terbentuknya para ulama di berbagai belahan dunia. Dari masa ke masa, penyampaian dakwah dulu hingga sekarang sudah melewati berbagai zaman, mulai dari penyampaian kepada petinggi negara dengan cara hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu menyebar ke berbagai benua dan belahan dunia, hingga tiba di zaman yang modern dan serba mudah dalam mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Di zaman yang serba bisa, perkembangan dakwah sangat mudah disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan orang-orang yang mudah mengakses informasi dari mana saja. Perkembangan dakwah kini juga harus bisa mengikuti seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Karena dengan cara ini akan banyak orang yang mudah mendengarkan dakwah. Contohnya seperti di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama ada dasar hukum. Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Dengan mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, landasan kewajiban melaksanakan dakwah itu tertera dalam Al-Qur'an dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Sementara perintah berdakwah bagi setiap muslim sudah ditegaskan dengan jelas dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa diwajibkan untuk menyeru atau berdakwah kepada sesama umat muslim dengan cara yang ditentukan, yaitu dengan cara bijaksana. Kita harus berdakwah kepada orang lain dengan tidak melalui paksaan dan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju ridhonya. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, yaitu meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, ilmu, dan sebagainya. Jadi, dapat dipahami bahwa berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi, yaitu pertama, segi tingkatan isi atau pesan dakwah, dan kedua dari segi misi perubahan masyarakat atau takhir. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan, sehingga orang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Kedua, yaitu membangkitkan kesadaran, yaitu mengunggah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Dan dengan bangkitnya kesadaran ini merupakan ambang ke arah tindakan amaliyah atau realisasi perbuatan.
Selanjutnya dari sisi misi perubahan masyarakat, yaitu dari segi praktisnya. Maka, dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Dalam hal ini, dakwah jadi maju yang bersifat positif dan yang bersifat baik dan sehat. Dan demikian, dakwah berfungsi mengarahkan segala aktivitas, keperluan, dan keinginan manusia untuk mencapai sasaran yang lebih maju tersebut. Dalam hal ini, dakwah akan memberikan tuntunan hidup yang lebih praktis dan religius. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Dakwah memiliki tujuan yang beragam sesuai dengan latar belakang misi penyelenggaraan dakwah itu sendiri. Hakikatnya adalah dakwah bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, memahamkan ajaran kebenaran yang ada dalam Al-Quran, serta mengajak manusia untuk mengamalkan ajaran Islam. Tujuan dakwah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan dakwah secara umum untuk tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan dakwah secara khusus dapat dilihat dari segi objek dan materi dakwah yang disampaikan. Dari segi objek dakwah, penyelenggaraan dakwah bertujuan untuk yang pertama, terbentuknya pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, terciptanya masyarakat yang sejahtera, damai, dan islami. Yang keempat, terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, keadilan tanpa adanya diskriminasi. Sementara, tujuan dakwah dari segi materi dakwah meliputi yang pertama tujuan akidah, supaya tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-tiap manusia. Yang kedua ada tujuan akhlak, supaya terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Ketiga, yaitu tujuan hukum, supaya terbentuknya umat manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari keseluruhan tujuan proses dakwah baik yang umum maupun yang khusus, bermuara pada tujuan akhir manusia, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada proses dakwah. Proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap. Dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Implikasinya adalah adanya perubahan dari buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, sehingga tujuan akhirnya adalah berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegiatan dakwah merupakan sebuah penyampaian berupa informasi yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai hal tersebut. Sehingga dalam hal ini memang perlu dilakukan kajian khusus mengenai lancar atau tidaknya penyampaian informasi tersebut. Kegiatan dakwah umumnya bisa dikatakan berhasil apabila penyampaian informasi yang dilakukan memang dapat diserap dan juga diterima oleh masyarakat dengan baik, di mana sikap keyakinan tersebut dapat disampaikan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah dai, orang yang melakukan dakwah. Dai merupakan bahasa Arab sebagai isim fa'il dari akar kata da'a yad'u, yang berarti seorang laki-laki sebagai subjek atau pelaku dalam menegakkan dakwah. Dai merupakan orang yang melakukan kegiatan dakwah, yang dimana sebagai penyuruh kepada sekalian umat manusia ke jalan Allah dan melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah pada Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang kedua ada mad'u, objek dakwah. Mad'u adalah objek dakwah yang diajak kepada Allah atau menuju Islam. Objek dakwah adalah manusia secara keseluruhan yang tidak dibatasi oleh agama, jenis kelamin, usia,
suku, ras, geografis, warna kulit, bahasa, dan lain-lain. Objek dakwah bermacam-macam, diantaranya yaitu diri sendiri, sahabat dekat, dan umat manusia. Yang ketiga adalah maudu al-dakwah, yaitu pesan dakwah. Pesan dakwah adalah jelas merupakan ajaran Islam, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui Rasulnya. Pesan dakwah dibagi menjadi tiga hal, yaitu yang pertama, pesan akidah. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang berada dalam hati yang hanya dapat dirasakan. Yang kedua, ada pesan syariah. Pesan syariah mengatur manusia melalui praktek. Jika akidah sebagai posisi pokok utama, maka di atasnya dibina suatu perundang-undangan syariah sebagai cabangnya. Dalam pesan syariah yang dianalisis adalah dengan ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada pesan akhlak. Akhlak adalah budi pekerti, adat kebiasaan, atau sesuatu yang menjadi tabiat. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan timbangan. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah SWT, dan yang kedua akhlak kepada makhluk yang meliputi manusia, flora, fauna, dan yang lainnya. Yang keempat ada uslub ala dakwah, yaitu materi dakwah. Materi dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan di atas dasar hikmah dan kasih sayang. Yang kelima adalah wasilah al-dakwah, yaitu media dakwah. Media dakwah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam. Media dalam berdakwah merupakan unsur penting dalam berdakwah karena sangat menunjang kegiatan dakwah. Media dakwah merupakan sarana atau alat yang menghubungkan antara pendakwah dan penerima dakwah dalam upaya menyampaikan materi dakwah. Media dakwah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada lisan, seperti berbentuk pidato, ceramah, kuliah bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah tulisan, buku majalah, surat kabar, seperti surat, email, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga ada lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat ada audio visual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan, dan kedua-duanya bisa berbentuk televisi, sosial media, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata mencerminkan ajaran Islam yang sempat dinikmati dan didengarkan oleh mad'u. Menurut Slamet Muhaimin Abda, dakwah dilihat dari instrumennya, yaitu bersifat visual, audiktif, audiovisual, dan cetak. Yang pertama adalah objek formal. Objek formal dakwah adalah kegiatan manusia yang memihak dan menerapkan ke dalam segi-segi kehidupan umat manusia. Ajaran Islam sebagaimana dipahami dari sumber-sumber pokoknya, yaitu termasuk nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Upaya yang menjadi objek formal ilmu dakwah itu berfungsi untuk mengembalikan manusia dalam garis fitrah mereka. Sementara yang kedua adalah objek material. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok atau Al-Quran dan hadis, dan manifestasinya adalah dalam semua aspek kehidupan manusia dalam sepanjang sejarah Islam. Jadi, objek material ini termanifestasi dalam disiplin ilmu-ilmu keislamannya, yang kemudian berfungsi sebagai ilmu baru disiplin dakwah Islam.
Dari uraian di atas dapat ditekankan bahwa objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sedangkan menurut penjelasan Cik Hasan Bisri, objek material ilmu dakwah adalah unsur substansial ilmu dakwah, terdiri dari 6 komponen yaitu dai, mad'u, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Sementara itu, objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek material tersebut, yakni kegiatan mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Jadi, objek material ilmu dakwah inilah yang menunjukkan bahwa ilmu adalah satu rumpun dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Karena objek yang sama juga dikaji oleh ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.